Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru di keluarga besar MTSN 2 Pasuruan. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini kita melaksanakan maksama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi anti diskriminasi. Nanti kita pelajari apa itu tentang anti diskriminasi. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan dulu supaya lebih enak belajarnya. Nama saya Isnaul Kufron, saya salah seorang pendidik di MTSN 2 Pasuruan dan mata pelajaran yang saya ampuh adalah mata pelajaran PPKN. Anak-anakku sekalian, apa yang akan kita bahas pada hari ini saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas yang pertama tentang pengertian diskriminasi, yang kedua tentang dampak diskriminasi, yang ketiga tentang contoh diskriminasi di sekolah, yang keempat dalil anti diskriminasi, yang kelima, contoh anti diskriminasi di sekolah, dan yang keenam nanti adalah manfaat dari anti diskriminasi. Baiklah, kita menuju kepada materi yang pertama. Apa itu yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan sara. Apa itu sara? Sara itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi bisa disimpulkan di sini, apakah diskriminasi itu baik atau tidak? Yang jelas sikap diskriminasi ini tidak baik. Untuk yang berikutnya tentang dampak diskriminasi. Dampak diskriminasi yang pertama, tidak memberikan hak belajar yang sama. Ini karena adanya diskriminasi, maka akan ada pengecualian kepada seseorang atau golongan tertentu untuk belajar. Ini dampak dari diskriminasi. Yang kedua, membuat batas atau kesenjangan siswa. Biasanya ada siswa yang kaya bergaul dengan yang kaya saja, yang kurang mampu bergaul dengan yang kurang mampu. Itu tidak baik. Yang ketiga, menyakiti hati atau hak dari teman. Contohnya apa? Ketika ada bullying, olok-olokan, ini secara otomatis akan menyakiti hati dari teman. Dan yang keempat, itu mengucilkan seseorang. Biasanya ketika ada orang yang mempunyai kekurangan, itu akan dikucilkan oleh orang-orang yang lain. Ini juga dampak dari diskriminasi. Dan tentunya kesemuanya itu adalah hal-hal yang tidak baik. Berikutnya, anak-anak, yaitu tentang contoh diskriminasi di madrasah. Yang pertama, tidak berteman. Artinya, berteman dengan memilih-milih. Yang kaya dengan yang kaya, yang kurang mampu dengan yang kurang mampu. Jadi kurang bebas dalam berteman. Seharusnya tidak seperti itu. Yang kedua, bullying atau mengolok-olok teman. Biasanya ini dilakukan berdasarkan ciri fisik. Ini juga tidak baik. Warna kulit,
bentuk rambut, dan sebagainya. Yang ketiga, bersuku-suku. Kadang-kadang bergaul hanya dengan yang satu suku saja. Ada suku Jawa, bergaulnya sama suku Jawa saja. Yang suku Madura bergaul hanya dengan yang suku Madura. Ini juga nggak baik. Yang keempat, tidak mau membantu. Misalnya, ada temannya yang kurang mengerti tentang suatu materi. Karena menganggap temannya itu lambat dalam belajar, maka ketika dimintai tolong untuk menjelaskan materi tersebut, tidak mau. Nah, itu contoh beberapa sikap diskriminasi di madrasah atau di sekolah. Dan saya harap ini tidak dilakukan. Nah, kita ke slide yang berikutnya. Sekarang kebalikannya, yaitu anti diskriminasi. Apa itu anti diskriminasi? Anti diskriminasi adalah perlawanan atau pelarangan pada tindakan yang tidak adil terhadap individu tertentu berdasarkan syarat tadi. Jadi ini kebalikan dari yang awal tadi. Nah, sikap inilah yang harus kita terapkan dalam pergaulan, baik di madrasah, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat. Oke, next slide. Ya. Dalil larangan diskriminasi. Islam sangat melarang adanya diskriminasi. Ini terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu ke dalam suku-suku bangsa yang berbeda-beda, supaya kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Dalil di dalam Al-Quran ini sesuai dengan hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW yang tercantum dalam Sahih Muslim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat badan dan rupa kalian, melainkan Dia melihat hati kalian. Nah, itu ketentuan tentang anti diskriminasi yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Berikutnya, contoh anti diskriminasi di sekolah. Yang pertama, penggunaan fasilitas. Setiap siswa berhak mempergunakan fasilitas di sekolah sama. Contohnya, laboratorium, perpustakaan, musola, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan diri. Setiap siswa berhak memperoleh pendidikan yang sama dan boleh mengembangkan bakat minat mereka masing-masing di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengemukakan pendapat. Setiap siswa berhak mengemukakan pendapat tentang apa saja pada waktu dan suasana yang benar. Yang keempat, perangkat kelas. Semua siswa berhak menjadi pengurus kelas, menjadi pengurus OSIM. Nah, ini adalah contoh-contoh anti diskriminasi di sekolah. Nah, contoh-contoh inilah yang harus kalian terapkan di praktik. Oke, next slide. Ya, sampailah kita pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang manfaat dari anti diskriminasi. Saya klasifikasikan di sini menjadi 3 bagian. Yang pertama,
manfaat anti diskriminasi bagi diri sendiri. Seseorang yang menerapkan sikap anti diskriminasi akan merasa lebih bersyukur karena lebih sadar bahwa setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, manfaat sikap anti diskriminasi bagi pembelajaran. Apabila kita menerapkan anti diskriminasi dalam pembelajaran, maka akan tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Semua anak, semua siswa bisa terlibat dalam pembelajaran, memperoleh hak yang sama, menggunakan fasilitas yang sama, mengembangkan diri secara bersama-sama. Yang ketiga adalah manfaat sikap anti diskriminasi terhadap madrasah. Apabila kita menerapkan ini, maka akan terwujud madrasah yang ramah terhadap siswa dan penghuni madrasah. Apalagi MTSN 2 Pasuruan sudah mencanangkan diri sebagai madrasah yang ramah anak. Next slide ya. Anak-anak, nah kita sudah sampai pada penutupan ya. Itu tadi materi tentang anti diskriminasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kondisi kita yang darurat saat ini. Yang penting kita bisa melaksanakan aktivitas kita walaupun dari rumah, dan saya beri satu oleh-oleh untuk anak-anak ya. Ada 2 tugas yang saya berikan. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang sikap anti diskriminasi. Yang kedua, carilah 3 contoh sikap anti diskriminasi di lingkungan keluarga kalian masing-masing. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan, kalian tulis di kertas, diberi nama, dan nanti akan dikumpulkan di panitia matsama. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dari saya, Ahiron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap belajar.